Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh dikumpulkan kembali di tempat ini dalam keadaan sehat oleh karena anugerah Tuhan. Pagi ini kita akan berdiam sejenak. Kita merenungkan kasih karunia Tuhan terhadap hidup kita. Selama 1 minggu ini Tuhan memimpin menyertai hidup kita, keluarga kita. Tuhan memberikan kita kecukupan. Kita tidak pernah kekurangan. Walaupun banyak hal pergumulan lain, tapi Tuhan tetap memperhatikan hidup kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mau Tuhan hadir dalam hidup kita. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya yang segenap bumi. Allah Maha Hadir. Allah sungguh luar biasa. Di mana saja Allah tetap menyertai kita. Mari kita nyanyikan satu pujian. Allah Bapa hadir dalam bait suci. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya, sembah sujudlah padanya. Umat-Nya pujilah pada yang pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya, oh dengarkanlah sabda-Nya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, puji bebaskannya, puji selamatkannya. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami masih diberikan hari yang baru, udara yang segar, napas yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu sungguh luar biasa. Pagi hari ini kami datang dengan tertunduk kepadamu Tuhan. Kami menyadari kami orang berdosa. Kami datang kepadamu
rindu kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini selidiki setiap hati kami. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sebagai umat Tuhan yang penuh dengan dosa, kita patut tertunduk, kita patut menyembah kepada Dia. Mari kita nyanyikan satu pujian, Kepala yang Tertunduk. Berdoa kepada Tuhan. Kita mau datang mengakui segala pelanggaran hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang membawa hidup kita,
mengakui segala pelanggaran yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Mari kita menyelidiki setiap hati kita, menyelidiki setiap pikiran kita masing-masing. Benarkah apa yang sudah kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita datang memohon belas kasih Tuhan atas setiap hidup kita. Memohon pengampunan yang daripada Tuhan untuk menyucikan setiap pelanggaran kita. Tuhan, dengan kepala yang tertunduk, setiap kami Tuhan datang kepada Tuhan. Setiap kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Karena kami manusia yang hina yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Kami manusia yang selalu membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, ampuni setiap kami ketika hidup kami sombong dan selalu mengeraskan hati kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami selalu ingin menjauh daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika hidup kami selalu melakukan pelanggaran yang akhirnya mendukakan hati Tuhan. Tuhan, kami datang pagi hari ini tertunduk di hadapan Tuhan. Memohon belas kasih Tuhan. Memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Karena Engkau telah melakukan pekerjaan karya keselamatan bagi setiap kami. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami datang memohon Tuhan menyucikan setiap kami. Kami datang memohon belas kasihan Tuhan untuk melayakkan setiap kami. Kami datang kepada Tuhan memohon pengampunan yang daripada-Mu untuk memurnikan hidup kami. Karena kami sesungguhnya manusia yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan, inilah pengakuan hidup kami. Inilah pengakuan hidup kami. Inilah pengakuan dosa kami kepada Tuhan. Bahwa kami manusia yang berdosa, yang membutuhkan anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Besertalah dengan kami. Dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami memohon anugerah Tuhan. Amin. Dengarkanlah satu berita anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, orang-orang yang mengakui segala pelanggaran kepada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Kita tak tahu hari esok kita. Banyak hal yang selalu kita lalui, tapi itu Tuhan yang merancang semua dalam kehidupan kita. Baik, kita nyanyikan satu pujian. Tuhan, Kau percaya. Kasih Tuhan telah
Saat ini kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan seturut dengan kehendaknya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang persilakan duduk kembali. Kita tak usah takut kepada apapun yang ada di dalam dunia ini, karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang menolong kita, Allah yang menyertai kita. Kita nyanyikan satu pujian, El Shaddai.
percaya Tuhan bahwa berkat-Mu senantiasa ada pada kami. Dan tolonglah kami Tuhan, sehingga kami sebagai umat-Mu memiliki prinsip kehidupan yang boleh sungguh memperkenan Tuhan, sehingga hidup kami diberkati, dikuatkan, dipelihara oleh Tuhan di dalam situasi apapun. Maka Tuhan, pakailah kami, tolong kami mengingat firman-Mu, taat kepada firman-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tolong waktu ini Tuhan untuk kami memahami, dan biarlah firman yang kami dengar, kami boleh sungguh melakukannya menjadi penguatan bagi kami semua dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, apa kabar? Luar biasa ya, puji Tuhan. Hari ini saya juga bersyukur karena boleh ada kesempatan dipercayakan untuk boleh membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di tengah-tengah kondisi pandemi ini saya juga bersyukur ya, melihat ada banyak jemaat Tuhan tetap setia, dan orang-orang tua juga sudah boleh datang ya untuk boleh beribadah. Saya membawa salam dari Gereja Kristen Nasional Injili GKNI, Jemaat Penil tempat saya melayani. Salam untuk jemaat sekalian. Di gereja saya juga orang tua sudah tidak bisa online. Contoh ini ketiduran terus, mau jadi apa ini? Baru mulai sebentar sudah melayang sudah ya. Saya sudah bilang sudahlah ya, daripada tidak ibadah atau ibadah sebentar sudah ketiduran, datang saja ke gereja. Kalau keluarga izinkan, keluarga tidak menentang, datanglah. Kalau kondisi memungkinkan, datanglah. Karena memang online itu sulit, saudara. Ya, ya di sini masih online juga ya, tentu ya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi online dan ibadah tatap muka sama-sama dijalankan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, jemaat yang ada di rumah juga dapat mengikuti ibadah ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari saudara, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Maleaki. Kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, Maleaki pasal yang ketiga, ayat 6 sampai yang ke-12. Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Mari kita perhatikan bersama, saya akan bacakan ya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Kita baca sama-sama ayat 10, 11, 12, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan
pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Sedemikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, saudaraku yang saya kasihi, ya hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu rahasia hidup yang diberkati. Ya, semua mau diberkati ya? Saya yakin ya, semua, termasuk saya. Saya mau diberkati. Tapi saudara, terkadang banyak umat Tuhan, termasuk hamba Tuhan, enggak tahu ada rahasia yang Tuhan berikan supaya hidup kita itu bisa menikmati berkat Tuhan itu seperti apa. Nah, dan hari ini kita melihat saudara dalam pembacaan yang sudah kita lakukan bersama, ya, seolah-olah ada banyak anggapan umum ya, menganggap bahwa Allah itu akan memberkati saya kalau saya taat. Tapi kalau saya tidak taat, Allah akan membenci saya. Ini anggapan umum. Jadi sifat Allah atau perlakuan Allah kepada saya tergantung sifat atau perlakuan saya kepadanya. Ya, kalau orang bilang ya, ngai tui gi ho, gidu tui ngai ho. Ya, jadi kita memperlakukan Allah kadang-kadang begitu. Ih harus taat nih, ih harus ini supaya apa? Supaya nanti aku dibalas yang baik juga. Nah, kalau kita punya prinsip seperti itu, berarti Allah berubah enggak? Allah berubah enggak? Berarti sifat Allah berubah-berubah. Allah itu enggak konsisten jadinya. Berarti kalau aku baik, baru aku diberkati. Kalau aku jahat, aku berdosa, Allah akan menjauh dari saya. Ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena tadi kita baca saudara, dalam perikop ini ayat yang ke-6 langsung dikatakan sesungguhnya Allah berubah atau enggak? Tidak berubah. Allah itu tak pernah berubah. Bagaimanapun kita manusia berubah, Allah itu tak pernah berubah. Karena Allah bukan manusia. Kalau Allah berubah, celakalah kita. Ya, hari ini dia baik sama kita, besok belum tentu. Tapi puji Tuhan, Allah kita bukan Allah yang berubah-ubah. Maka saudara, banyak sekali ya dalam bagian-bagian firman Tuhan dikatakan, aku Tuhan tidak berubah. Salah satu yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-6. Ya, jadi Allah memiliki rencana penyelamatan bagi Israel sekalipun betapa bejat, betapa berdosa, betapa jahat orang Israel. Hidup mereka tidak memperkenan Tuhan, tapi Allah itu tak berubah. Allah punya rencana untuk memberkati umatnya, dia tetap akan memberkati, membebaskan, menyelamatkan dia. Puji Tuhan. Saya sungguh bersyukur pada Tuhan. Allah yang saya sembah, Allah yang kita sembah, bukan Allah yang berubah-berubah. Yang buat kita susah itu kan karena manusia itu tak bisa dipegang. Berubah-berubah. Dulu nikah enggak kayak gitu. Sekarang setelah berapa tahun menikah sudah langsung berubah total. Ya. Nah, akhirnya banyak sekali rumah tangga sulit untuk dipertahankan. Tapi saya berkata, Allah tidak pernah berubah. Kalau kau punya Allah, sekalipun manusia berubah, maka Allah tidak akan pernah berubah untuk mengasihi kita. Amin, saudara. Ya, kita bersyukur kepada Dia. Ya, ini yang kita pegang. Maka jangan pegang manusia ya, jangan pegang janji manusia ya, harus pegang janji Tuhan saja. Jangan pegang juga kata hamba Tuhan ya, hamba Tuhan juga bisa berubah ya. Saya selalu ingatkan jemaat saya, jangan idolakan hamba Tuhan ya. Karena hamba Tuhan banyak kita sudah lihat ya, bisa berubah, bisa jatuh, bisa salah, omongan kadang bisa lupa. Jadi mohon ampun ya, jangan pegang pada apa yang diucapkan sama manusia, jangan mengidolakan. Tapi bukan berarti saya bilang jangan dengar perkataan hamba Tuhan. Tidak, hamba Tuhan memperkatakan firman Tuhan, engkau harus dengar. Soal hidupnya bagaimana, biar dia tanggung jawab sama Tuhan. Sehingga iman kita tidak tergantung hamba Tuhan. Kan banyak jemaat kan begini, kenapa kau sudah tak mau ke gereja? Kenapa kau sudah tidak mau beribadah kepada Tuhan? Aku kecewa sama hamba Tuhan.
dia memperlakukan saya demikian. Loh, saya bilang kok kasihan kamu. Jadi kalau orang perlakukan kamu enggak beres, kamu marahnya sama Tuhan. Emang Tuhan berubah perlakuannya sama kamu? Maka orang itu pindah-pindah gereja sana sini, ya melihat figur manusia. Tak ada yang sempurna, saudara. Akan pindah-pindah seumur hidup. Karena manusia cenderung berubah. Maka yang kita lihat adalah Tuhan, bukan manusia. Ya, nah, apa yang Allah lakukan, ya, kepada umatnya, ya? Di sini ayat yang ke-7 kita lihat, ya, Allah tidak menghendaki umatnya hidup terus-menerus di dalam dosa pelanggaran. Karena dosa itu menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Maka Allah menegur, Allah mengingatkan, kembalilah kepadaku. Kembali. Berarti mereka sudah melenceng nih hidupnya nih. Mereka nggak sadar nih. Ya. Orang Israel nggak sadar mereka melenceng. Ya. Nah saudara, kadang-kadang kita buat salah. Kita itu nggak sadar. Kadang-kadang kita menganggap bahwa kita itu, saya biasa-biasa aja tuh. Nah makanya kenapa orang perlu mengingatkan kita. Ini termasuk lagi saya ya, hamba Tuhan ya. Ya kadang jemaat ingatkan saya, contoh ya, ini, oh ya kamsiai, kamsiasu ya. Perlu diingatkan. Nah kadang-kadang kita itu sudah melenceng jauh, kita nggak sadar. Makanya Tuhan memberikan teguran ya, sehingga kita kembali. Nah bersyukurlah kalau kita masih ditegur. Bersyukurlah kalau kita masih dipanggil. Kita masih dikasihi, itu artinya. Ya, maka Allah menunjukkan satu dosa yang mereka tak sadari. Dan kadang orang Kristen kurang menyadari itu. Ya saudara, ada satu hal yang mereka tidak berikan. Mereka udah lama percaya Tuhan, mereka lama ibadah, mereka mengaku diri mereka taat menjalankan ritual, tapi satu mereka nggak lakukan. Mereka itu selalu mengabaikan persembahan khusus dan persembahan persepuluhan. Artinya, oke, kamu suruh saya datang beribadah, saya datang. Oke, kamu suruh saya melayani, saya melayani. Tapi ada yang mereka abaikan. Mereka melihat persembahan, lupa bahwa ada bagiannya Tuhan. Tidak boleh mereka nikmati semuanya. Nah, kita melihat dalam perjanjian lama, ada beberapa jenis persembahan tadi kita lihat ya. Ada persembahan khusus, ada persembahan persepuluhan. Nah, persembahan khusus ini apa Bapak Ibu Saudara? Persembahan khusus yang dimaksudkan di sini ya, itu adalah ada persembahan tertentu yang ketika mereka membawa binatang persembahan datang ke bait Allah, ya. Nah, itu mereka harus memberikan ya sebagiannya itu kepada imam atau orang Lewi atau hamba Tuhan lah yang ada di bait Allah pada waktu itu. Ya, jadi sebagiannya harus diperuntukkan untuk orang Lewi atau imam, hamba Tuhan. Ya. Nah, mereka tidak melakukan itu. Mereka lupa atau pura-pura lupa atau sengaja tidak melakukannya, ya. Jadi Tuhan ingatkan mereka. Nah, Saudara, untuk zaman ini kita tidak lagi membawa persembahan khusus. Seperti ya membawa binatang atau apa, bukan, karena kita sudah ditebus dan seluruh korban yang sempurna itu sudah dilakukan oleh Kristus Yesus di kayu salib. Jadi kita tidak lagi membawa persembahan-persembahan khusus ini karena ini berhubungan dengan upacara keagamaan atau hukum keagamaan, dan semuanya itu sudah ditiadakan ketika Kristus ya datang. Nah, tetapi ada jenis persembahan yang kedua yang sampai hari ini masih tetap kita lakukan, yaitu persembahan persepuluhan. Ya, persembahan persepuluhan. Ini adalah persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan yang terdiri dari 10% penghasilan kita. Nah, saudaraku, saya tidak terlalu suka bicara soal uang. Waktu saya melayani di gereja ya GKNI Penil ini ya, tahun pertama pelayanan saya, yang saya khotbahkan itu adalah tentang persembahan. Karena saya mau jemaat saya diberkati, maka saya mengkhotbahkan ini, dan setelah itu kira-kira 3 tahun atau 4 tahun berikutnya baru saya khotbahkan sekali lagi untuk mengingatkan. Karena saya memang tidak terlalu suka bicara soal duit, karena seringkali disalahpahamin. Ya,
Aduh, ini contoh ini selalu udah tahu orang susah kok. Ya, apalagi pandemi kayak begini. Kok masih aja ya khotbahkan seperti ini. Tapi saudara, saya harus mengkhotbahkan ini kepada jemaat yang saya kasihi. Karena apa? Karena saya tahu rahasia hidup diberkati adalah mulai dari ketaatan, pengelolaan keuangan kita. Kalau saya tidak berani mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mustahil. Atau omong kosong saya bilang saya itu mengasihi Tuhan. Saya lebih mengasihi dompet saya kok. Maka ketika saya sudah mencoba memberikan, dan setelah itu hidup saya diberkati, saya tidak pernah rasa kurang. Nah, saya rasa ini saya harus ceritakan kepada banyak orang percaya bahwa matematikanya Tuhan dengan matematikanya kita itu beda. Prinsip ekonomi kita dengan prinsipnya Tuhan itu beda. Kalau kita kan saya masuk 1 juta. Saya kalau keluar 1 juta ya Pak Pok lah ya. Harus kurang daripada itu. Kalau lebih daripada itu berarti saya rugi. Nah, ini tidak demikian loh di dalam prinsip firman Tuhan. Nah, saya ceritakan saudara ya, nanti kita lihat ya. Nah, ini awal mula persembahan persepuluhan itu dari mana? Ada beberapa bagian dalam firman Tuhan seperti misalnya ya Abraham dalam kitab Kejadian ya, ada memberikan persembahan kepada Melkisedek. Lalu nanti kita akan lihat juga ayatnya ya, Yakub ada bernasar kepada Tuhan untuk memberikan 10% dari miliknya kepada Tuhan dan lain-lain. Ya. Jadi inilah yang kita lakukan. Umat Tuhan lakukan untuk bagaimana mengingat bahwa di dalam seluruh milik kita ada miliknya Tuhan. Maka ketika tidak memberikannya, orang Israel Tuhan bilang ayat yang ke-8, kau menipu aku. Ya. Kau udah diberkati, tapi ketika menguji ketaatanmu dengan engkau memberikan kepadaku, engkau pelit. Engkau hanya mau terima, tapi tak mau keluar. Nah ini saudara, kenapa banyak orang sulit diberkati? Maunya terima, Tuhan berkati aku. Tuhan berkati buat apa? Tuhan memberkati kita itu ada maksud. Kalau kita tak bisa kelola, Tuhan tak akan percayakan. Jadi kenapa kita dibilang Tuhan pakailah aku menjadi saluran berkat ya. Saluran berarti apa? Saluran berarti apa? Lewat kan? Kalau prinsip saluran itu kan apa? Pipa ya, nyalurkan ya, lewat. Tapi banyak orang Kristen bukan pipa, baskom. Nampung terus ya, nampung ya, baskom. Berkatin dari atas, nampung. Berkati dari atas, nampung. Jadi itu mati itu airnya tuh, berkatnya tuh mati di dia sendiri. Jadi Tuhan mau turunkan lagi, tak bisa lagi. Lah baskomnya udah seperti itu, penuh dah. Maka prinsip diberkati bukan nampung. Ini serius saudara, ini saya sudah mengalami, gereja saya sudah mengalami. Dalam pandemi ini kami masih bisa membangun sekolah. Ya, dengan jemaat yang banyak beri banyak, yang sedikit beri sedikit. Dan mereka yang beri, ini bukan saya yang saksikan, mereka yang sendiri menyaksikan kepada saya. Contoh benar, sekarang apa yang kamu ngomong, yang firman Tuhan ngomong, saya aminkan sudah. Saya beri, saya tak pernah kurang. Ya, karena prinsip memberi itu menyalurkan. Seperti pipa, jangan jadi orang Kristen baskom. Ya ngomong sama kanan kiri bentar, jangan jadi baskom. Jangan jadi baskom ya, jadi pipa ya, menyalurkan. Ya, oke, ya. Tuhan bilang kau tipu aku, ya. Kau menggelapkan uangku. Wah, ini bahasa yang dipakai oleh Tuhan ini. Kau menggelapkan uangku. Bagaimana aku bisa memberkati engkau? Kau tidak jujur sama saya, ya kan? Macam orang ini loh, apa? Kalau kita ngomong itulah, ngai molui, ya kan? Biasa saya suka gangguin jemaat saya. Kalau ada yang bilang ngai molui ya contoh. Nyi molui itu kong contoh ti, nyi jiului, nyi diam-diam ya. Ya. Jadi kalau ada duit diam-diam. Ada nggak orang yang bilang ada duit? Oh, saya lagi banyak duit, ngai lagi jiului yo. Ada nggak? Jarang ya. Selalu bilang apa? Ngai molui ya. Selalu bilang begitu. Saya bilang cobalah sesekali. Kalau ada duit itu bilang ada duit. Jangan molui terus. Ya kan?
Tapi inilah yang bangsa Israel lakukan. Kau nipu aku, selalu bilang tak ada. Bukankah aku udah berkati, aku udah kasih, kenapa kau masih tipu aku? Manusia kan tak bisa tipu Tuhan. Saya tak bisa tipu Tuhan. Berapapun yang masuk ke saya, Tuhan tahu. Berapapun yang saya keluar, termasuk amplop persembahan yang saya berikan, ya kan? Tidak ada orang yang tahu, Tuhan tahu. Jadi saya selalu mengajarkan jemaat saya, yang orang tak lihat, orang tak tahu, jangan pikir kau Tuhan tidak tahu. Maka banyak orang kasih persembahan sembarangan. Uang yang sudah tak mau dipakai, dia masukkan ke amplop. Sekarang saya lihat bendahara gereja ya, buka persembahan gereja, tidak ada lagi uang rusak. Tidak ada lagi uang yang tukang parkir tak mau dimasukkan ke gereja, sudah tidak ada lagi. Ya kan? Mereka mulai tahu, saya kasih Tuhan, bukan saya kasih gembala loh. Saya bukan kasih ke majelis gereja loh. Nah, saya kasih Tuhan, masukkan ke amplop yang orang tidak tahu tapi Tuhan lihat. Di sanalah ujian hati saya. Kalau saya beri sesuatu yang orang tahu, saya beri bagus, itu biasa. Saya beri sesuatu yang orang lain tak tahu, hanya aku dan Tuhan. Di sanalah Tuhan memperhitungkan itu. Amin. Ini saudara, ini prinsip yang tidak boleh tidak ada. Jadi kita memberi untuk Tuhan, jangan tipu Tuhan. Ya, jangan menggelapkan uang Tuhan. Nah, ini saudara, ini menjadi satu PR saya selalu, setiap saat. Ya. Dan pada zaman Tuhan Yesus saudara, nah ini persembahan persepuluhan ini masih dicatat dalam Injil ya. Di dalam Matius dan Lukas itu masih dituliskan. Jadi kalau ada yang bilang persembahan persepuluhan kan perjanjian lama, perjanjian baru tidak berlaku. Tidak, dalam perjanjian baru masih disinggung soal persembahan persepuluhan ini. Maka saya sampai hari ini melakukannya juga. Ya, bahkan persembahan persepuluhan dalam perjanjian baru dituliskan bukan 10%. 100% uang kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta 10% itu kecil sebenarnya. Nah saudara, saya belajar memberi persembahan persepuluhan itu dari SD kelas 5, saya masih ingat. Waktu saya di sekolah minggu, saya diajarin sama simu saya di gereja. Ya, dia bilang, anak-anak belajar taat sejak kecil ya, mulai sisihkan. Jadi waktu awal saya kasih, saya rasa sakit. Karena uang jajan sudah kita hemat-hemat, masih mau kasih 10%, saya dapat 1.000, saya harus sisihkan 100. 100 namanya anak-anak ya, masih pikir bisa beli permen berapa biji, ya masih bisa beli mainan apa. Jadi kita udah perhitungan ini dan itu. Tapi saya selalu ingat, ayo uji hatimu, kamu lebih cinta Tuhan atau cinta uang dari cara menyisihkan. Jadi saya paksa diri, ini paksa diri loh ya awal-awal ya, nggak gampang. Untuk menyisihkan, setiap bulan saya serahkan ya di sekolah minggu kepada guru sekolah minggu saya. Selalu sampai dewasa saya sudah tidak lagi sakit memberikan ya karena sudah terlatih. Nah banyak kita itu kan belum pernah coba sehingga ragu. Kalau saya ada penghasilan 1 juta mau sisihkan 100.000, 10%-nya kan. Kita udah mikir nih, 100.000 bisa beli minyak goreng berapa liter, beli beras berapa kilo, beli gula, wah kita udah mulai ini nih. Atau bisa beli bedak ya ibu-ibu ya, ini udah harga bedak saya nih misalnya begitu ya. Mulai banyak pertimbangan-pertimbangan yang ada, enggak jadilah. Akhirnya seperti bangsa Israel ya, Tuhan bilang yang kau tipu aku, yang kau kasih itu bukan 10%. Yang kau kasih itu hanya sisa-sisa yang ada. Udah kau potong ini, kau udah potong itu, baru kau serahkan kepada saya. Ingat kisah Ananias dan Safira? Dia tipu kan? Dia tipu Rasul, kemudian mereka meninggal di tempat. Saya melihat ya bagaimana manusia kalau nggak jujur sama Tuhan ya, saya sendiri takut. Maka saya terus menguji hati saya. Liliana, ya, kau hamba Tuhan, sebelum mengajar jemaat, kamu sendiri sudah melakukan atau belum? Nah, ada banyak hamba Tuhan selalu berprinsip bahwa aku kan hamba Tuhan, sudah mempersembahkan diri, hidupku pada Tuhan. Ya, saya bilang kau persembahkan hidup, persembahkan waktu, persembahkan dompet enggak? Nah, kadang-kadang kita hitung-hitungannya nih di sini nih. Hati ku persembahkan padamu Tuhan, tidak termasuk dompetku. Ya, jadi dompetnya dijaga baik-baik. Ya, enggak keluar, hanya masuk saja.
Nah ini nggak bisa diberkati saudara, nggak bisa diberkati. Nah tujuan Tuhan memberi perintah untuk jemaat atau umat melakukan persembahan persepuluhan adalah apa? Untuk makan bersama di sini dikatakan itu ya kan dalam beberapa catatan yang lain bahwa ini adalah untuk ya orang Lewi, untuk suku Lewi, ya, untuk ya orang asing, janda, yatim piatu dan lain-lain ada juga dituliskan ya. Jadi persembahan persepuluhan ini untuk menghidupi satu suku dalam Israel yang tak boleh bekerja. Mereka hanya melayani rumah Allah. Jadi suku-suku lain wajib menyisihkan 10% menghidupi satu suku ini. Ya, banyak suku hidupin satu suku. Supaya suku ini yang melayani Tuhan bisa hidup. Ya, lihat ya banyak suku melayani satu suku, bukan satu orang. Nah ini prinsip pemberian persembahan persepuluhan di gereja-gereja lain sudah salah. Jemaatnya ribuan, berikan persembahan persepuluhan, yang menikmati gembalanya satu orang. Jadi jangan heran ya, ada gereja-gereja tertentu hamba Tuhannya luar biasa, melebihi pebisnis. Karena apa? Jemaat, dia pakai uang jemaat persepuluhan memperkaya dia. Bukan lagi untuk perbendaharaan rumah Allah. Ini tidak berlaku bagi gereja kita. Saya bilang gereja kita, gereja saya, dan juga gereja di tempat ini. Persembahan yang jemaat berikan bukan untuk menghidupi satu orang atau gembala atau hanya hamba Tuhan saja. Tapi ada banyak hal ya sehingga perbendaharaan rumah Allah itu, gereja itu boleh tetap eksis beroperasi. Bukan untuk memperkaya hamba Tuhan, tidak. Kami sudah ditunjang dengan tunjangan yang sudah ditetapkan. Ya, kenapa kami ditunjang? Karena kami tak boleh kerja. Maka saya bilang sama jemaat saya, jangan kau berpikir kau gaji hamba Tuhan, setelah itu kau seenaknya sama hamba Tuhan. Saya melayani bukan karena gaji, bukan karena tunjangan. Kalau gereja tak mampu hidupin saya akan bekerja. Ini saya bilang, ya. Jadi jangan berpikir gereja atau majelis, jangan berpikir sudah mampu bayar hamba Tuhan kemudian seenaknya. Saya bilang tidak, karena saya ini hamba Tuhan, saya bukan melayani karena duit. Tapi kalau gereja ada duit, wajib memenuhi kebutuhan hamba Tuhan. Sehingga hamba Tuhan harus serius melayani jemaat. Bukan jemaat menghidupi hamba Tuhannya selalu pikirkan diri sendiri. Selalu pikirkan keluarganya, tak pernah peduli sama jemaat. Ini celakalah hamba-hamba Tuhan seperti itu. Maka saya selalu menuntut diri untuk terus lebih. Dan hamba-hamba Tuhan, kita hamba Tuhan ya. Di sini ada contoh dan lain-lain. Kita punya hidup benar-benar memakai apa yang dipersembahkan oleh jemaat dan hidup kami sepenuhnya untuk memikirkan pekerjaan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat. Tidak lagi yang lain. Jadi kenapa tidak bekerja? Tapi di daerah-daerah hamba Tuhan, jemaatnya tak mampu hidupi, harus bekerja. Seperti Paulus ya, bekerja tidak salah. Tapi kalau bekerjanya sudah mengejar uang, melebihi segalanya, itu yang salah. Yang saya bilang hamba Tuhan ya. Nah ini saudara, ya, maka ketika saya masuk ke gereja saya bilang gini, sama majelis saya bilang gini, kalau gereja diberkati, perhatikanlah hamba Tuhan. Jangan selalu suka bikin hamba Tuhan susah. Susah terus. Hamba Tuhan susah terus, bagaimana bisa tolong orang susah? Dia sendiri aja susah. Nah, saya bilang kalau gereja diberkati, perhatikan hamba Tuhan. Tapi kalau gereja sekarat, kita siap, kita sama-sama pikul sama-sama, tanggung sama-sama. Maka waktu pandemi itu, ya saya udah bilang sama semua hamba Tuhan, oke ya, gereja defisit ya, oke, defisit sampai 60% awal-awal pandemi. Saya bilang siap-siap hamba Tuhan, saatnya. Ketika gereja ada, gereja menunjang kita. Sekarang saatnya ketika gereja tidak ada, ayo kita sama-sama tanggung, pikul sama-sama, lalui sama-sama. Karena kita bukan melayani karena uang. Nah, maka kita melewati masa pandemi ini. Dan jemaat terus bertumbuh, ya. Oleh karena mereka melihat, uang itu bukan segalanya. Uang itu hanya alat aja.
Kalau kita bisa pakai uang dengan benar, itu Tuhan akan limpah-limpahkan berkali-kali lipat, saudara. Ya, jadi Tuhan bilang, bawa persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan. Ya, supaya di rumahku itu tak kurang makan. Artinya, bawa persembahan persepuluhan, 10% dari hasilmu, kau bawa ke gereja, ke bait Allah, bukan ke tempat lain. Ada jemaat saya tanya, contoh, saya kan udah sisihkan nih 10% dari gaji saya, dari penerimaan saya. Saya kasihkan ke ini ya, korban bencana ya. Saya bilang, kau tak baca Alkitab kah? Ya, saya bilang kamu coba lihat, bawa persembahan persepuluhan kemana? Ke dalam rumah perbendaharaan, di sini menuju kepada bait suci, rumahnya Tuhan. Kenapa kau ke korban bencana? Kenapa kau ke panti asuhan dan lain-lain? Kalau mau ke panti asuhan dan lain-lain boleh, jangan ambil dari 10% yang harus ke rumah Tuhan. Ambillah 90% yang sudah ada pada kamu, berilah. Saya punya selidik saudara. Kadang-kadang orang punya motivasi. Kenapa lebih suka memberi kepada di luar daripada itu? Kadang-kadang juga kita mesti uji diri kita. Kadang ada perasaan dihargai. Ya kan, wah sosial ya orang ini ya, wah kalau di gereja kan nggak sampai kayak gimana diumumkan ya, wah kalau di sana itu, waduh kalau udah datang ke tempat di mana dia sering donasi itu ya dihargai. Hati-hati saudara, hati-hati. Kalau manusia sudah puji kita, manusia sudah membalasnya untuk kita, firman Tuhan bilang apa? Aku sudah nggak balas lagi ke kamu, kau udah terima pujian itu dari manusia. Tapi yang manusia tak mampu balas untuk kamu, aku akan membalasnya kepada kamu. Amin. Ya. Tuh saudara, ya. Oke. Dan mari ya kita belajar taat ya saudara. Saya juga, ya. Saya juga sampai hari ini terus belajar taat. Semua apa yang saya dapat, 10%, bahkan lebih, sudah saya sisihkan dulu. Tidak boleh untuk yang lain-lain. Tidak boleh diutak-atik. Ada kebutuhan apapun, tidak boleh ambil dari uang itu. Satu kali ambil, satu kali curi, nanti ada yang kedua kali, ada yang ketiga kali. Ya, belajar untuk taat untuk itu. Nah, kita lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ya. Kamu kena kutuk karena kamu merampok aku. Jadi ketika engkau dan saya tidak jujur sama Tuhan, ya, bukan yang datang bukan berkat, yang datang itu kutuk. Maka lihat ya, Allah tidak memberi hujan berikutnya kan, ya kan? Langit itu ditutup, ya. Nah, pada waktu itu kan sebagian besar itu kan bertani ya. Jadi mau secanggih-canggih, mau sehebat-hebatnya itu bibit atau mengelola pertanian, kalau nggak ada hujan, matilah. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Maka ketika Tuhan tutup langit, hujan tidak turun, habislah semua apa yang ada pada mereka. Lalu di sini, ya, belalang datang sehingga panen tidak lagi banyak. Ya, buah anggur tak berbuah. Yang biasa buahnya banyak, sekarang tidak berbuah. Ya, nah sekarang kita melihat saudara bahwa sebenarnya apa? Berkat kita itu sebenarnya semuanya datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tak memberi aku kesehatan, Tuhan tak memberi saya cuaca yang baik, Tuhan tidak menutup semua lobang-lobang yang bisa mengalirkan uang saya keluar, aku ini miskin sebenarnya. Jadi kalau setiap bulan aku ada sisa, jangan lupa sama Tuhan. Saudara, saya kalau kunjungi orang ke rumah sakit ya, aduh apalagi kalau masuk ICU, barusan kemarin saya kunjungi ada rekan yang masuk ICU. Aduh saya tanya satu malam berapa? 5-6 juta, termasuk obat dan perawatan, visit dokter dan lain-lain. 5-6 juta, berarti kalau aku sehat, aku sudah hemat uang seperti itu. Lalu aku beri persembahan, aku hitung-hitungan sama Tuhan. Aduh celakanya aku ya. Ya, jadi kadang aku benar-benar mikir sama Tuhan, Tuhan, yang Tuhan beri itu sudah sangat amat banyak pada saya. Maka saya tidak pernah berani hitung-hitungan sama Tuhan. Karena toh semua apa yang aku punya datangnya dari Dia kok.
Segala sesuatu tergantung pada Tuhan kok. Hujan, belalang, buah, semua kan tergantung. Tuhan perintahkan itu. Ya. Jadi kalau Tuhan perintahkan yang merusak itu datang sama hidup saya, udah aku nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, saudara, jadi rahasia hidup diberkati. Kita itu jadi miskin bukan karena kita memberi pada Tuhan, tidak. Kita justru jadi miskin dan tidak punya sisa karena kita terlalu hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Banyak orang mau Tuhan mencukupi kebutuhannya dulu, baru dia memberi. Ini terbalik, ini salah. Ya. Tuhan berkati aku dulu dong, baru aku kasih. Salah. Makanya Tuhan di dalam firman Tuhan ini bilang apa? Ujilah aku. Setelah kau beri, kau uji aku. Kau lihat saya, setia tidak? Aku pegang tidak apa yang aku janjikan kepadamu? Nah itu loh. Orang yang setia, orang yang taat dapat menguji Tuhan. Artinya apa? Lihat, apakah benar Tuhan buat kita itu sampai mati kelaparan, sampai minta-minta? Oh tidak, saudara. Dan sampai hari ini saya merasa bahwa enggak demikian. Ya, sebab apa yang Tuhan beri kepada kita lebih daripada cukup adanya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dalam 1 bulan kita dapat menjalani kehidupan kita, ya, dengan baik-baik adanya. Jangan pernah lupa Tuhan ya. Belalang itu sudah dihalaukannya. Apa-apa yang akan menghalangi kita, itu Tuhan sudah tutup sudah. Saudara, saya pernah 1 kali tidak taat. Ketika ya saya SMA, saya sedang pengen beli sesuatu. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, untuk kali ini saya stop memberikan persembahan kepadamu karena saya sedang ada kebutuhan. Jadi tolong ya Tuhan ya, maklumi ya, Tuhan kan pengasih, Tuhan kan pengampun, nanti lain kali saya ini lagi. Waduh saudara, bulan itu benar-benar saya habis-habisan. Ya, habis-habisan apa? Motor rusak, sakit gigi, berobat ulang-ulang ke dokter, dihitung sana hitung sini. Saya tiba-tiba teringat, iya ya, aku ini nggak taat. Ya, sejak saat itu saudara, sejak saat itu sampai hari ini saya tidak berani main seperti itu dengan Tuhan. Nggak berani pakai cara seperti ini. Miliknya Tuhan sudah saya sisihkan, miliknya yang untuk saya pakai dengan bertanggung jawab. Maka saya merasa bahwa kalau saya bisa berkendara dengan baik, saya bisa keluar masuk selamat, itulah Tuhan jauhkan daripada segala belalang-belalang yang merusak tanaman kita, yang merusak berkat kita. Tuhan sudah tutup loh. Lobang itu uang kita harusnya ngalir ke ini, Tuhan tutup. Kita keluar orang hampir nyerempet kita. Yaduh, tinggal sedikit lagi saya sudah diserempet. Wah, saya bilang ini pasti nih Tuhan ini jauhkan ini semua. Sehingga kalau ini serempet saja, mau ganti ini ganti itu mau berapa duit lagi. Tuhan, oke, aku akan utamakan engkau terlebih dahulu sebelum yang lain-lain. Ya. Nah saudara, tetapi saya perlu ingatkan saudara, dalam memberi persembahan apapun, mau persembahan persepuluhan, mau persembahan apapun, jangan memberi dengan terpaksa, jangan. Ketika kau kehilangan sukacita dalam memberi, pemberianmu itu sudah menjadi beda. Jangan memberi dengan terpaksa, tapi berilah dengan sukacita, dengan cintamu kepada Tuhan. Dan jangan memberi berharap dibalas. Tuhan, aku kan udah beri, kenapa aku tunggu-tunggu berkatmu tak kunjung datang ya? Jangan ya. Ya. Kalau tunggu justru tak ada. Kalau berharap justru tak ada. Ya. Mau harap ya, gisi kaboy loy ya. Cobalah harap-harap temannya, biasa gisung pun ngai fani, cuma ikin puy mosung cingkin mosungan harap to. Ya. Saya bisa jemaatkan kalau siang itu bisa antar makanan ke kantor gereja. Ya kan? Lalu iseng-iseng mama saya bilang, kan kadang jemaatmu biasa antarkan makanan siang. Saya bilang tidak Ma, saya tetap harus bawa bekal.
Karena kalau diharap pasti hari itu saya kelaparan. Karena kalau diharap pasti tak datang. Kalau tak diharap justru datang. Nah itulah prinsip berkat. Jangan diharap. Termasuk kita buat baik sama orang ya. Jangan harap dia balas ya. Nggak perlu. Buat baik sama orang, buat baik saja. Balas tidak balas, kita tak perlu pikir. Itu urusannya Tuhan. Kalau dia tidak balas, Tuhan bisa kirimkan orang lain untuk balas. Amin. Ya, itu berkat Tuhan. Jadi kita harus hilangkan seperti itu. Maka kita memberi persembahan juga jangan berharap dibalas oleh siapapun. Saya berharap sekarang saya tidak dibalas oleh siapapun, supaya yang balas saya adalah Tuhan yang tanpa batas. Amin. Ya saudara, saya kasih satu contoh ini penutup. Ini kisah nyata ya. Oke saudara, William Colgate. Ya, Anda pernah dengar nama ini? Ketika Anda dengar nama William Colgate ini saudara, Anda ingat apa kira-kira? Colgate? Hah? Odol ya? Oke, next. Ya, betul sekali ya. William Colgate ya, kita ingatnya odol ya. Ada juga produknya yang lain-lain, sabun dan lain-lain. Tapi yang paling terkenal dan mendunia itu adalah odol, saudara. Ya, sebenarnya dia lahir dari sebuah keluarga petani yang miskin. Gagal berkali-kali usahanya, gagal. Usaha ini gagal, belajar ini gagal. Ya, gagal 2 kali. Namun William Colgate ini dia nggak nyerah. Ya, dia setiap kali gagal. Ya, dia selalu belajar sesuatu. Jadi kita nggak usah takut gagal ya, gagal itu biasa. Ada satu kali, ada satu temannya bilang sama dia begini, next. Ya, temannya dia nasihatin, si William Colgate dia bilang begini, William, berikan hatimu bagi Kristus. Berilah kepada Kristus apa yang menjadi miliknya. Buatlah sabun dengan jujur. Waktu itu dia coba-coba buat sabun, saudara. Buat sabun dengan jujur. Berikan persembahanmu dengan jujur. Dan engkau akan menjadi pembuat sabun ternama di New York. Ini adalah nasihat daripada temannya. Colgate ini ingat baik-baik si William ini. Ya kan? Jujur, hidup benar, hidup beres. Dan jangan lupa, ada satu yang sering orang lupakan. Jujur, hidup benar, berikan apa yang jadi milik Tuhan kepada Tuhan. Jangan kau tahan, jangan kau pakai. Ya. Dan William juga ingat satu bagian firman Tuhan ini. Setiap kali dia baca Alkitab, dia ingat terus sama ayat ini. Ya. Nah, ini yang saya bilang ya, bagaimana persembahan dalam perjanjian lama. Ya, Kejadian 28, 20 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan kepadamu 1/10. Ini adalah nasar daripada Yakub. Dan ini juga yang dipegang oleh William Colgate. Kemudian dia terus bekerja, dia terus berusaha, mencoba untuk membuat sabun dan lain-lain. Lalu ada tempat perusahaannya itu yang dia kerja membuat sabun itu bangkrut. Ketika bangkrut, maka William Colgate ini kembali menjalankan usaha itu. Dengan tetap taat, tetap memegang prinsip itu, dia terus menerus dalam waktu 6 bulan berikutnya, saudara, perusahaannya terus berkembang, saudara. Ya, nah ini adalah perusahaan terbesar di New York sesuai dengan kata temannya. Ya, dan William Colgate benar-benar ya hidupnya itu diberkati. Dan 10% dari keuntungan pabrik perusahaan, ya dia bilang ini tak boleh ditahan, ini miliknya Tuhan, berikan kepada Tuhan. Nah saudara, pada waktu dia sudah menjadi satu-satunya perusahaan yang paling besar di New York, satu kali ya dia bilang sama orang yang hitung uang di pabriknya, akuntannya, dia bilang,
kita sudah besar, kita sudah diberkati dengan banyak. Sekarang kau hitung uang-uang aset-aset pabrik kita. Sekarang jangan berikan hanya 10%, karena 100% uang kita itu sebenarnya milik Tuhan. Naikkan 20%, naikkan jadi 30%. Dan akuntannya bilang, Pak, gimana kita bisa untung? Saya bos, kau yang pegang uang saya bilang seperti itu, kau lakukan, kau lihat Tuhan bekerja. Saudara, orang-orang di pabriknya tercengang ketika melihat Colgate begitu mempersembahkan uang untuk dipakai oleh Tuhan. Dia mendirikan sekolah, dia mendirikan pelayanan-pelayanan yang mengutus banyak misionaris sampai kemanapun. Dan pabriknya tetap terus diberkati. Sampai saat ini produk Colgate belum hilang dari pasaran sampai ke luar negeri. Nah saudara, ini adalah berkat Tuhan, dan prinsip kehidupan yang diberkati bukan menahan berkat Tuhan, tapi menyalurkannya dengan tepat dan bertanggung jawab. Percayalah, Tuhan tak pernah membuat kita kekurangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini ada banyak hal kami belum melakukan dan menjalankannya. Tapi hari ini Tuhan, kami sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kami milik-Mu, dan berikan kami keberanian, berikan kami kejujuran, berikan kami ketaatan untuk kami mulai melangkah, menyisihkan apa yang menjadi berkat Tuhan, milik Tuhan kepada Tuhan, dan memakai apa yang menjadi bagian kami dengan bertanggung jawab. Berkati seluruh umat Tuhan yang datang hari ini, sehingga Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin diberkati lebih dan lebih lagi, dan kami bukan hanya soal materi kami diberkati, tapi kami melihat Tuhan bagaimana Engkau boleh memimpin, menyertai kehidupan keluarga kami, pelayanan kami, kehidupan keseharian yang ada, itu pun adalah berkat Tuhan. Terlebih lagi di tengah pandemi ini, kami masih boleh diberikan kesehatan. Ini adalah berkat Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk itu. Terima kasih Tuhan, pakai umat-Mu, berkati mereka dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tuhan, buat mereka berhasil untuk mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nyanyian respon firman, kita akan menyanyikan satu pujian. Pernahkah aku berharap kepadamu? Pernah kau berharap iman dimurahkan dan peroleh damai sejahtera? Jiwamu
Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati hidup kami. Tuhan, saat ini Engkau melihat tangan-tangan kami yang mengulurkan, memberikan hasil daripada pekerjaan kami. Tuhan, kami akan percaya Tuhan boleh memakai persembahan ini melalui pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, dan kami akan mengembalikan semuanya itu tidak sesuai apa yang Tuhan berikan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, berkati setiap rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami yang masih dalam pendidikan. Tuhan juga berkati, maupun yang bekerja, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan pada Warta. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh bersama-sama beribadah. Tuhan memberkati, juga mewakili akan segenap rekan pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Contoh Liliana. Terima kasih Contoh boleh melayani kami melalui firman. Tuhan yang boleh terus memakai, memberkati. Dan terima kasih buat rekan-rekanku yang boleh melayani ibadah pagi ini. Tuhan memberkati. Saudara, ada beberapa warta yang akan disampaikan. Kami mengundang kembali saudara dalam minggu depan tuh boleh sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, tinggal 20 hari ke depan saudara kita akan sama-sama masuk di dalam Jumat Agung dan 20 Paskah. So biarlah kita boleh terus siapkan hati kita boleh semakin mendekat kepada Tuhan, dan biarlah kita boleh terus mendekatkan diri dan boleh terus beribadah kepada Tuhan. Minggu depan kita akan belajar satu tema tentang direncanakan bagi kesenangan Allah. Penginjil Wulan akan menseringkan firman, dan kemudian kebaktian doa malam kami juga terus mengundang, menghimbau, mendorong Bapak Ibu Saudara. Mari kita gunakan momen ini untuk sama-sama kita boleh terus di pertengahan minggu kita datang kepada Tuhan. Dan hari Rabu ini saudara, saya kembali mengajak kita di dalam kita boleh memperingati Jumat Agung. Saudara, kita sama-sama kita boleh berpuasa saudara. Di hari Rabu dan malam sama-sama kita datang boleh beribadah, dan setelah itu kita sama-sama kita buka puasa bersama. Kemudian ada laporan tentang diakonia kedukaan saudara, jumlah uang yang per 28 Februari itu 39.359.450 rupiah, dan jumlah anggota yang ada itu 90 orang. Demikian warta. Saat ini saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saudaraku, dengarkanlah berita firman yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kita naikkan pujian doksologi. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah ibadah hari ini, puji-pujian yang sudah kita nyanyikan, doa yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan, firman yang sudah diberitakan bagi kita, hidupilah, lakukanlah dengan taat dan setia di dalam seluruh kehidupanmu. Maka Allah Tritunggal itu, Allah sumber berkat itu, mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Kiranya kasih sayang, kasih kekal dari Allah Bapa di surga,
anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan, penyertaan, persekutuan dari arah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.